Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pengalaman ditolak atau tidak diterima tentu pernah dialami oleh setiap orang. Motif penolakannya bervariasi dan bentuk penolakannya pun dapat berbeda-beda. Ada yang menolak melalui kata-kata, dan ada juga bentuk penolakan berupa tindakan nyata, yakni dengan menjauh atau membuat jarak dengan orang yang ditolak. Penolakan itu entah dalam bentuk apapun, pada akhirnya akan melahirkan akibat yang sama bagi korbannya. Orang yang ditolak akan merasa dirinya tidak berharga, hidupnya tidak berguna, dan berbagai asumsi buruk lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus dalam perjalanan pewartaannya juga mengalami penolakan. Di tempat lain, ia begitu diapresiasi, disanjungi. Orang mendengar dan mengagumi pengajarannya. Namun, tidak demikian di kampungnya sendiri. Pertanyaannya, mengapa hal serupa itu terjadi? Mengapa orang benar lebih diterima meski sebagai yang asing di tanah asing daripada di daerah asalnya? Titik persoalannya ialah pada cara pandang. Orang benar meski sebagai yang asing di tanah asing, namun dapat diterima, dapat dihormati. Sebab orang asing bukan menerima sesamanya karena latar belakang keluarga atau status sosial. Orang diterima bukan karena ia berasal dari keluarga elit, atau sebaliknya, orang diterima karena ia miskin dan melarat. Tindakan dan tutur kata yang baik, itulah yang menjadi titik tolak diterima atau tidaknya seseorang. Namun, tidak berlaku demikian di daerah sendiri. Status sosial justru menjadi tolak ukur untuk diterima atau tidaknya seseorang. Hal inilah yang membatasi karya baik dari orang baik dan tindakan benar dari setiap orang benar. Atau dengan kata lain, seruan atau tindakan profetik itu dibatasi oleh hal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil tadi, terlebih di bagian akhir dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Inilah akibat dari sikap penolakan tersebut. Menolak atau tidak menerima orang lain sama halnya membatasi seseorang untuk berbuat baik. Sesama itu adalah sarana Tuhan untuk menyalurkan kebaikannya. Kehadiran orang lain atau sesama dalam kehidupan kita memungkinkan kebaikan itu terrealisir.
Mujizat dalam bacaan Injil tadi bukan dimaknai dalam arti yang tegas, yakni di mana sesuatu terjadi tidak sejalan dengan hukum alam atau berhentinya hukum alam, melainkan dapat diterjemahkan sebagai berkat atau anugerah dari Tuhan. Sikap menerima orang lain, siapapun dia, apapun latar belakangnya, adalah suatu tindakan atau ekspresi orang beriman untuk membiarkan Tuhan tampak kepada kita melalui sesama. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan hadir dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing. Namun, perihal karya baiknya akan dapat kita temukan dan kita rasakan melalui sesama. Maka dari itu, marilah kita bersama berjuang untuk itu. Dan semoga Tuhan selalu membantu kita.